Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu hukum perburuan, Bapak Nasrin SAMH, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan video presentasi yang berjudul Mogok Kerja. Sebelum saya ke pokok materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Mukhlis Maindo, NPM 16510-028. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dayan Ihsanuddin Bau-Bau, tahun 2020. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu, langsung saja saya masuk kepada pokok materi presentasi hari ini. Senin, 28 Desember 2020. Mogok kerja. Pengertian mogok kerja dapat kita ketahui. Definisi yang paling sederhana tentang mogok kerja adalah penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh kaum buruh. Di dalam Kamus Hukum Online Indonesia, definisi dan arti mogok kerja adalah tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Pada prinsipnya, mogok kerja adalah hak dasar bagi setiap pekerja atau buruh sebagai akibat gagalnya perundingan atau deadlock. Dengan kata lain, jika belum melalui perundingan bipartit dan deadlock, maka tidak dapat dikategorikan sebagai mogok kerja. Mogok kerja idealnya dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 23 memberikan definisi mogok kerja sebagai tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 juga disebutkan tentang definisi mogok sebagai tindakan yang secara kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuan dilakukan dengan maksud untuk menekan supaya pengusaha menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau kondisi ketenagakerjaan. Dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 unsur dalam definisi mogok yang diatur dalam undang-undang itu, yaitu 1. Yaitu tentang tindakan pekerja atau buruh. Sebuah tindakan akan dianggap sebagai mogok apabila dilakukan oleh buruh pekerja. Buruh atau pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka apabila saksi serupa dilakukan oleh ibu rumah tangga, mahasiswa, atau preman, atau pihak-pihak lain yang tidak termasuk dalam definisi buruh, tidak dapat disebut sebagai mogok. 2. Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya, pemogokan harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud dari bersama-sama adalah perencanaan dilakukan oleh lebih dari satu buruh atau pekerja. Atau perencanaan dapat juga dilakukan oleh serikat buruh. 3. Untuk menghentikan dan memperlambat pekerjaan. Menurut ketentuan undang-undang, mogok haruslah menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Karena pada dasarnya mogok kerja bertujuan untuk memaksa perusahaan atau majikan mendengarkan dan menerima tuntutan buruh, pekerja, dan atau serikat pekerja memaksa majikan mendengarkan tuntutan serikat buruh dengan cara menghentikan atau memperlambat proses produksi. Nah, terkait peraturan mogok kerja, saya dapat jelaskan dalam hal ini, sebagai hak fundamental kaum buruh, secara yuridis, hak mogok adalah suatu realitas yang dapat dipungkiri, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Selain di dalam sejumlah peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, keberadaan hak mogok dapat dilihat dari berbagai konvenan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB maupun konvensi ILO dalam pasal 19 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan mengekspresikannya. Selain itu, hak mogok juga diatur secara eksplisit dalam Konvensi ILO nomor 105 tahun 1957 tentang Abolition of Forced Labor pasal 1 huruf D yang menyatakan bahwa negara anggota ILO yang meratifikasi konvensi ini menyetujui untuk tidak menggunakan bentuk paksaan hukuman terhadap buruh yang berpartisipasi dalam mogok. Nah, sementara untuk di Indonesia, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja atau buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, sebagaimana yang tertuang pada pasal 137
138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Junto Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Selanjutnya disebut Kepmennakertrans Nomor 232 Tahun 2003. Selanjutnya, pasal tentang mogok kerja dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Kata sah di sini artinya adalah mengikuti prosedural yang diatur oleh undang-undang. Kata tertib dan damai di sini artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha, atau milik masyarakat. Kata akibat gagal perundingan di sini artinya adalah upaya perundingan dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis pada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari. 2. Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, serikat buruh harus memenuhi syarat-syarat yang sifatnya administratif dan ketentuan hukum publik yang telah ditetapkan peraturan perundangan terkait dengan akan dilaksanakannya mogok kerja. 3. Pasal 4 Kepmennakertrans Nomor 232 Tahun 2003. Kata gagalnya perundingan diartikan sebagai tidak tercapainya kesepakatan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau serikat buruh atau pekerja atau buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja, atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Dalam penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pemogokan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Dilihat dari tuntutannya, pemogokan dapat terjadi karena tuntutan normatif dan non-normatif. 2. Di saat skill pekerja sudah tinggi, maka seringkali tuntutannya tidak hanya sebatas persoalan upah dan kesejahteraan, tetapi seringkali juga masalah manajerial, sehingga dengan demikian pemogokan dapat terjadi karena soal manajerial dan non-manajerial. Oleh karena itu, mogok kerja merupakan suatu tindakan yang legal. Hal ini sebagaimana pengakuan hukum perburuan yang berlaku di Indonesia bahwa mogok kerja merupakan hak dasar buruh demi memperkecil ketidaksetaraan posisi antara buruh dengan kekuatan modal. Seiring perkembangan situasi, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, mogok kerja merupakan sebuah hak. Meskipun peraturan mogok di masing-masing negara berbeda-beda dan tingkat kebebasan untuk mogok kerja juga bermacam-macam tingkatannya. Namun semuanya pada dasarnya memberi pengakuan bahwa mogok kerja sebagai hak buruh. Dan kata lain, mogok kerja telah diterima dan diakui secara universal sebagai hak kaum buruh. International Labour Organization mengakui mogok kerja sebagai hak dasar buruh untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan sosial ekonominya dalam berhadapan dengan kekuatan modal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi mogok kerja di Indonesia. Yang pertama, tata cara dan konsekuensi mogok kerja sah dan tidak sah. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Nah, konsekuensi mogok dibagi menjadi dua, yaitu item mogok kerja sah dan mogok kerja tidak sah. Nah, kita masuk kepada poin mogok kerja sah. Nah, mogok kerja sah menurut hukum adalah mogok kerja yang mengusung tuntutan hak normatif dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara mogok yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, mogok kerja yang dilakukan merupakan mogok kerja yang tidak sah tentunya. Terhadap mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai berdasarkan pasal 145 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang melakukan tindakan balasan kepada buruh yang melakukan mogok. Di samping itu, apabila mogok kerja dilakukan secara sah dan damai karena adanya hak-hak normatif buruh yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, buruh berhak mendapatkan upah selama melakukan aksi mogok kerja. Nah, mogok kerja dapat dinyatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
A. Akibat gagalnya perundingan, dan atau yang dimaksud dengan gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak melakukan perundingan walaupun pekerja atau serikat buruh atau pekerja atau buruh telah menyatakan tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari, atau perundingan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Nah, ini dijelaskan pada penjelasan pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 4 Kepmenaktrans nomor 232 tahun 2003. Disebutkan pula dalam surat edaran Menakertrans nomor 368 tahun 2022 tentang prosedur mogok kerja dan penutupan perusahaan atau lockout juga mengatur mengenai surat pemberitahuan sebelum mogok kerja sebagai berikut. 1. Dalam hal pekerja atau buruh hendak melakukan mogok kerja atau pengusaha hendak mengadakan penutupan perusahaan atau lockout, maka maksud tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau P4D. 2. Dalam surat tersebut harus menerangkan dengan disertai bukti-bukti bahwa telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan dengan pihak lainnya yang diketahui atau diperantarai oleh pegawai perantara, atau pihak lainnya menolak untuk mengadakan perundingan, atau pihak yang hendak melakukan tindakan telah 2 kali dalam jangka waktu 2 minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang diperselisihkan. Nah, selanjutnya B. Dengan memberitahukan tertulis kepada perusahaan dan dinas ketenagakerjaan sekurang-kurangnya disampaikan 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menguraikan tentang syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Nah, kemudian C. Pemberitahuan tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat 1. Waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan akhirnya mogok kerja. 2. Tempat mogok kerja. 3. Alasan atau sebab mogok kerja. 4. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja atau buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Nah, dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara A. Melarang para pekerja buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau B. Bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada mogok kerja sah, juga tertuang pada pasal 3 Kepmenaktrans nomor 232 tahun 2003, yaitu A. Akibat gagalnya perundingan dan atau dengan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan dinas ketenagakerjaan yang termuat pada pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan atau pemberitahuan tertulis tersebut sekurang-kurangnya berita disampaikan 7 hari sebelum pelaksanaan kerja, pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan atau pemberitahuan tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, dimulai dan diakhirinya mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab mogok kerja, tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris pekerja buruh sebagai penanggung jawab bekerja. Nah, lebih jauh itu dijelaskan pada pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, konsekuensi bila menghalangi mogok kerja yang sah, tertib dan damai. Siapapun tidak boleh menghalang-halangi kerja yang sah, tertib dan damai. Yang dimaksud dengan menghalangi antara lain dengan cara menjatuhkan, mengintimidasi dalam bentuk apapun, atau melakukan mutasi yang merugikan. Sanksi bila menghalang-halangi kerja-kerja yang sah, tertib dan damai adalah pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Lebih lanjut diatur bahwa suatu kejadian mogok kerja terlaksana dengan sah, tertib dan damai, maka pekerja yang melakukan penangkap dan atau penahanan terhadap pekerja atau buruh dan pengurus pekerja atau serikat pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teori hukum penafsiran terbalik ai contrario, maka ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa jika suatu pekerjaan kerja tidak sah, tertib dan damai, maka para tidak dilarang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus. Nah, kedua, mogok kerja tidak sah. Bagaimana materi ini kita akan uraikan bahwa sesuatu tindakan mogok kerja yang tidak sah tentunya
dalam hal ini tidak memenuhi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, baik mengenai prosedur maupun mengenai alasan yang menjadi latar belakang mogok kerja yang termasuk tidak sah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 232 tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, yaitu 1. Bukan sebagai akibat gagalnya perundingan pasal 3 huruf A. 2. Tanpa memberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pasal 3 huruf B dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja pasal 3 huruf C. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau lebih jelas dituangkan juga pada pasal 3 huruf D ya Undang-Undang tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 232 Tahun 2003. Nah, kemudian mogok kerja yang dilakukan pada perusahaan melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja atau buruh yang sedang bertugas. Ini dijelaskan pada pasal 5. Nah, kemudian pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan 1. Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan bagaimana dimaksud pada pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. 2. Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah tersebut akan diatur dengan keputusan menteri. Nah, akibat hukum atau konsekuensi melakukan mogok kerja yang tidak sah juga disebutkan atau dipaparkan lebih jelas pada pasal 6 Kepmenakertrans nomor 232 tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah, menyebutkan ayat 1, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Ayat 2, pemanggilan untuk kembali pekerja bagi pelaku mogok dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam waktu tenggang atau dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Ayat 3, pekerja buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka dianggap mengundurkan diri. Dalam hal ini pengunduran diri lebih jelas disebutkan pada pasal 162 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengunduran diri tersebut tidak perlu melalui proses pemutusan hubungan kerja atau PHK yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, pasal 7 Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah lebih menjelaskan pada ayat 1, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir. Ayat 2, dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Nah, di samping itu Undang-Undang Ketenagakerjaan turut menjelaskan seperti yang terdapat pada pasal 140 ayat 4 menjelaskan bahwa dalam hal mogok kerja yang dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan dinas ketenagakerjaan setidaknya 7 hari sebelum dilaksanakan, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan dapat mengambil tindakan sementara dengan mogok kerja di lokasi kegiatan proses produksi atau bahkan di lokasi perusahaan bila diperlukan. Upaya sebelum dan selama pemogokan. Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dan dengan mempertemukan dan merundingkan dengan para pihak yang berselisih. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. Dan jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkannya masalah tersebut yang menyebabkan terjadi mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa ketentuan pidana dan denda mogok kerja dihapus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada satu perubahan yang menggembirakan, yakni penghapusan ketentuan pidana dan denda bagi pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja yang berubah pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan itu masih diatur dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan di rapat paripurna DPR, yaitu pasal 186 ayat 1 berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau ayat 3 pasal 93 ayat 2 pasal 137 atau pasal 138 ayat 1 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Berubah menjadi, yaitu berbunyi pada pasal 186
Ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau ayat 3 atau pasal 93 ayat 2 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Dalam pasal 137 dan 138 sendiri mengatur tentang ketentuan mogok kerja oleh pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh akibat gagalnya perundingan dengan perusahaan. Baik, saya kira materi yang dapat saya paparkan, saya nyatakan sekian. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.